Udah tahu belum? Salah satu indikasi saham yang sering disebut gorengan ternyata bisa dilihat dari free float-nya. Kalau free float-nya terlalu kecil, pergerakan harga saham bisa jadi lebih mudah didorong naik atau turun. Nah, sebelum panjang lebar, apa sih free float itu? Yuk kita bahas. Secara sederhana, free float adalah jumlah saham perusahaan yang beredar di publik dan bisa diperdagangkan secara bebas di pasar. Artinya, tidak semua saham perusahaan benar-benar tersedia untuk dibeli oleh investor. Sebagian saham biasanya dimiliki oleh pemegang saham pengendali, pendiri perusahaan, manajemen, atau investor strategis yang cenderung menyimpan sahamnya dalam jangka panjang. Nah, saham yang benar-benar berada di tangan publik inilah yang disebut sebagai free float. Kenapa free float penting untuk diperhatikan? Pertama, free float berkaitan erat dengan likuiditas saham. Semakin besar porsi saham yang berada di publik, biasanya semakin aktif juga perdagangannya. Investor jadi lebih mudah membeli atau menjual saham tanpa harus menunggu lama, karena ada banyak pihak yang bertransaksi. Kedua, free float juga mempengaruhi volatilitas harga saham. Jika jumlah saham yang beredar di publik relatif sedikit, maka pergerakan harga bisa menjadi lebih sensitif. Permintaan yang tidak terlalu besar saja bisa mendorong harga naik cukup cepat. Dan begitu juga saat ada tekanan jual. Selain itu, free float yang kecil juga sering dikaitkan dengan risiko pergerakan harga yang tidak wajar. Karena jumlah saham yang tersedia di pasar terbatas, harga bisa lebih mudah digerakkan oleh pihak tertentu. Inilah alasan kenapa investor sering lebih berhati-hati terhadap saham dengan free float yang sangat rendah. Free float kecil juga sering dikaitkan dengan risiko manipulasi harga. Karena jumlah saham yang beredar tidak banyak dan kepemilikannya cenderung terkonsentrasi, harga saham bisa lebih mudah digerakkan oleh pihak tertentu. Hal lain yang perlu diketahui, free float juga mempengaruhi bobot saham dalam indeks pasar. Banyak indeks global menggunakan metode free float adjusted market capitalization. Artinya, bobot suatu saham dalam indeks dihitung berdasarkan jumlah saham yang benar-benar beredar di publik, bukan seluruh saham yang dimiliki perusahaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghitung free float? Rumusnya adalah free float sama dengan jumlah saham yang beredar di publik dibagi total saham beredar dikali 100%. Misalnya sebuah perusahaan memiliki 1 miliar saham yang tercatat di bursa. Dari jumlah itu, 750 juta saham dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan manajemen, sementara 250 juta saham dimiliki oleh investor publik. Artinya, free float sama dengan 250 juta dibagi 1 miliar dikali 100%. Free float sama dengan 25%, jadi hanya 25% saham perusahaan tersebut yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan di pasar. Menariknya, topik free float ini juga menjadi perhatian regulator dan investor global. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berencana menaikkan batas minimal free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, dan kualitas pasar saham Indonesia. Langkah ini juga berkaitan dengan evaluasi dari MSCI, salah satu penyedia indeks global yang menjadi acuan investor institusi dunia. Peningkatan free float diharapkan membuat saham Indonesia lebih liquid dan mengurangi resiko manipulasi harga, sehingga pasar modal Indonesia tetap menarik bagi investor global. Menurut Sobat Samuel, apakah free float kecil selalu berarti saham gorengan? Atau justru sebaliknya?